Baik, saya ucapkan salam, selamat pagi. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa sehat, dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 7 dan ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negev dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ayat 2 saudara. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Saudara, ayat 14 mulai. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sama-sama. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Tepuk tangan saudara-saudara untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kurang lebih Abraham dan Sarai atau Sarah itu hidup 20 tahun di Mamre dekat pohon termantin. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Haran pergi ke tanah yang akan Tuhan tunjukkan kepada Abraham, maka Abraham adalah orang pertama atau tokoh iman pertama yang melakukan kehidupan gayanya adalah nomaden. Apa itu nomaden? Nomaden adalah kehidupan sebagai seorang pengembara. Abraham selalu berpindah dengan Sarah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan Alkitab juga mencatat dimanapun Abraham berada, di situ Abraham selalu mendirikan mezbah untuk Tuhan. Nah, ketika Tuhan saudara-saudara memusnahkan Sodom dan Gomora, maka kita mencatat Abraham berpindah dari Mamre dekat pohon terbantin itu ke satu tempat di daerah Filistin, namanya adalah Gerar. Ketika dia sampai di sana, maka Abraham adalah orang asing. Maka Abraham harus putar otak kira-kira apa yang harus dia perbuat sehingga dia itu tidak dibunuh. Akhirnya Abraham buat satu kesepakatan kembali dengan Sarah bahwa ketika nanti sampai di Gerar, maka engkau harus mengatakan kepada raja yang ada di Gerar atau di Filistin
bahwa engkau adalah saudaraku. Kalau saudara ingat kisah ketika kelaparan terjadi di tanah Negev, Abraham itu berpindah ke satu kerajaan namanya kerajaan Mesir. Sampai di Mesir, Abraham berkata kepada Sarah adalah, katakan kepada Firaun bahwa engkau adalah adikku. Dari adik bergeser menjadi saudara. Mengapa Abraham melakukan demikian, saudara-saudara? Karena ada dua alasan. Yang pertama adalah karena Abraham itu takut dibunuh. Abraham adalah orang yang mendapatkan janji Tuhan, tapi sehebat-hebatnya Abraham, sedahsyat-dahsyatnya iman Abraham, Abraham pun juga pernah takut menghadapi kematian. Dan dia pakai cara adalah dia mengatakan kepada Sarai atau Sarah bahwa dimanapun tempat saya dan saudara berada, atau Abraham itu dan Sarai berada, kamu harus mengatakan bahwa kamu adalah saudaraku. Saudara lihat ayatnya yang ke-13 tadi, saudara-saudara, itu menarik. Perhatikan firman Tuhan. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Berarti Abraham, saudara, dia selalu melakukan yang namanya penipuan kepada orang-orang yang dia jumpai. Alkitab adalah kitab suci yang paling jujur, saudara-saudara. Kenapa? Karena Alkitab selalu menelanjangi dosa setiap tokoh-tokoh Alkitab. Alkitab bukan buku dongeng atau buku-buku motivasi yang menyembunyikan kelemahan, kekurangan, dosa daripada manusia. Tapi Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang menelanjangi kehidupan daripada orang-orang yang diberkati, yang dipakai oleh Tuhan. Jadi saya dan saudara banggalah punya Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab adalah satu-satunya buku yang catat tentang dosa, kekudusan, kebaikan, kekurangan, kelemahan, keterbatasan setiap tokoh-tokoh Alkitab. Abraham, bapak orang beriman. Tapi ternyata saudara-saudara, dia takut mati dan akhirnya dia menipu. Dia mengatakan bahwa Sarai bukan istrinya, tapi Sarai adalah saudaranya. Di sini kita belajar bahwa Alkitab tidak sedang mengajarkan kita untuk menipu, atau Alkitab tidak mengajarkan kita untuk selalu melakukan kebohongan. Tapi dari sini kita belajar bahwa sehebat-hebatnya Abraham, dia pun juga penuh dosa dan kekurangan. 2/3 Alkitab mencatat tentang orang-orang yang hebat, tapi mereka pun juga punya dosa dan kekurangan. Ada amin? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah apa yang Abraham buat ini merupakan budaya atau tradisi daripada golongan bangsawan yang ada di daerah Mesopotamia. Abraham berasal dari Ur Kasdim pindah ke Haran. Ini adalah daerah-daerah Mesopotamia yang golongan bangsawan mereka selalu menggunakan alasan ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang yang melakukan kebohongan ini dia mendapatkan tindakan istimewa maupun juga pemberian istimewa. Makanya kita lihat firman Tuhan tadi berkata, ketika Abraham mengaku dengan jujur, maka binatang diberikan, budak-budak diberikan. Kenapa? Karena ketika melakukan itu, maka seseorang akan dihormati dan diberikan pemberian. Jahat sekali Abraham ya. Masa istrinya dia bilang, di sini ada ibu-ibu yang mau jalan dengan suami, terus tiba-tiba ketemu orang hebat, pejabat, orang kaya, sapa, saudara, terima. Saya yakin itu pulang tuh saudara perang dunia yang ketiga. Sebelum Israel dan Gaza dan lain-lain negara perang,
saudara udah perang duluan. Tapi itu kenyataan yang terjadi. Abraham menggunakan tradisi budaya yang ada di Mesopotamia, dia bawa dalam perjalanan nomaden atau pengembaraannya. Tapi ingat, tradisi tidak lebih tinggi daripada Alkitab. Tradisi selalu ada di bawah firman Tuhan. Amin. Tradisi boleh katakan itu kebenaran, tapi firman Tuhan selalu menelanjangi itu bukan kebenaran. Itu adalah sebuah kebohongan atau dosa. Luar biasa saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang tukang tipu, belajar dari Abraham. Abraham bertobat ketika berbicara dengan Abimelek pada waktu itu. Yang anehnya saudara-saudara, ketika Abraham melakukan itu, bukannya Abraham yang dikutuk, justru Abimelek dan orang-orang seistananya lah yang dikutuk. Ini tidak masuk logis saudara. Kenapa? Karena Abraham yang berdosa, Abimelek yang benar. Tapi Abimelek lah justru yang dihukum Tuhan. Justru Abraham lah yang dibela oleh Tuhan. Nah ini tidak masuk akal saudara-saudara. Harusnya Abraham pun juga dihukum Tuhan. Tapi yang ada saudara-saudara, ayat yang ketiga mencatat, pada malam itu pun juga Tuhan datang kepada Abimelek lewat mimpi dan berkata bahwa engkau harus mati. Ini satu pertanyaan besar yang Abimelek saudara-saudara harus menjawab kepada Tuhan. Dia berkata bahwa dia tidak tahu. Dia melakukan itu dengan hati yang tulus. Karena memang kebiasaan pada waktu itu, raja-raja mereka suka perempuan siapa yang cantik, mereka ambil aja. Itu kebiasaan. Jadi Abraham pakai cara itu untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi sekurang-kurangnya Abraham, seberdosanya Abraham, kasih karunia Tuhan tidak hilang dari kehidupan Abraham. Amin. Tidak hilang saudara. Kenapa? Karena Abraham adalah orang yang sangat-sangat istimewa di hadapan Tuhan. Dari Abraham turun ke Ishak, turun ke Yakub, dan sampai hari ini bangsa Israel pun juga tetap istimewa di hadapan Tuhan. Makanya bangsa-bangsa sekarang mulutnya terlalu cepat untuk mengutuk Israel. Dia tidak tahu sejarah bahwa Israel adalah bangsa yang istimewa yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena Israel disebut biji matanya Allah. Makanya bangsa-bangsa kutuk hari ini, hati-hati. Kalau tidak tahu sejarah, jangan coba-coba mulut terlalu cepat. Karena Israel adalah bangsa yang sangat istimewa. Saya catat saudara dengan cepat. Mengapa Abraham begitu istimewa? Sehingga sekalipun dia berdosa, tapi justru dialah yang layak diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah karena pemilihan Israel dan orang percaya itu dimulai dari Abraham. Hari ini Israel bisa ada, itu dimulai dari satu orang namanya adalah Abraham. Saudara ingat Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1? Firman Tuhan berkata begini, Abraham, pergilah dari negerimu, pergilah dari rumahmu, pergilah dari sanak saudaramu ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepada engkau. Jadi kalau bicara tentang Israel, itu selalu dimulai dari satu tokoh, namanya adalah Abraham. Nah dari Abraham ini saudara, lahirlah Israel rohani, yakni saya dan saudara.
Orang-orang yang tidak punya darah garis keturunan dari 12 suku bangsa Israel, tapi secara rohani saya dan saudara ditebus oleh Kristus, sehingga kita pun juga menjadi Israel rohani. Abraham sedang asik-asiknya menikmati kehidupan di Haran pada waktu itu. Justru Tuhan panggil dia untuk keluar dari negeri itu. Tujuannya cuma satu, Tuhan mau rubah kehidupan daripada Abraham. Abraham dan nenek moyangnya adalah keturunan dari orang-orang kafir. Mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Bahkan sejarah mencatat nenek moyang Abraham adalah orang-orang yang membuat patung-patung berhala yang ada di Mesopotamia pada waktu itu. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena rencana Tuhan, maka Israel dimulai dari Abraham. Abraham disebut orang beriman karena ketaatannya kepada Tuhan. Tuhan tidak lihat kekurangan dosa daripada Abraham, tapi Tuhan lihat ketaatan daripada Abraham. Amin. Ingat loh, saya dan saudara bisa bikin dosa loh. Bahkan tiap hari kita ini masih bisa jatuh dalam dosa, pikiran, perkataan, perbuatan. Tapi kalau kita masih hidup hari ini, itu bukti bahwa Tuhan pun juga tidak lihat dosa dan kelemahan kita, tapi Tuhan lihat ketaatan kita pun juga kepada Tuhan. Orang pilihan saudara-saudara adalah orang yang masih bisa melakukan kesalahan, tapi dia adalah orang yang tidak akan pernah kehilangan anugerah dalam kehidupannya. Tidak pernah. Sampai hari ini Israel dikasihi itu karena ada satu orang saudara, namanya adalah Abraham. Tidak heran hari ini saya dan saudara harus banyak berdoa buat bangsa Israel. Karena ingat, Israel akan bertobat sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Dan Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk sampai hari ini. Bagaimana mereka bisa bertobat? Mereka akan menghadapi kesukaran. Bahkan tidak ada satu bangsa pun juga yang akan tolong mereka. Tapi nanti yang akan tolong mereka adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan yang tolong, tidak ada satu orang pun yang bisa melawan Tuhan. Abraham adalah tokoh yang sangat luar biasa. Dia berdosa, dia punya keterbatasan, dia punya kelemahan. Tapi dari dialah lahir satu bangsa, namanya adalah bangsa Israel. Dan lewat iman Abraham, saya dan saudara pun juga masuk menjadi warga-warga kerajaan surga yang disebut sebagai Israel rohani. Jadi banggalah kita karena kita ini menjadi keturunan Abraham karena penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Coba lihat Roma 4 ayat 9 sampai 12, saudara-saudara. Roma 4 ayat 9 sampai 12. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan mana kali itu diperhitungkan? Perhatikan, sebelum atau sesudah ia disunat, bukan sesudah disunat, tetapi apa saudara? Sebelum. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Jadi kita adalah anak-anak Abraham yang datang, yang bisa ada karena penebusan Kristus. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Makanya di saat orang lain kutuk-kutuk Israel, mengatakan Israel itu biadab, Sionisme itu kejam, mereka tidak tahu
bahwa Israel adalah bangsa pilihannya Tuhan. Ketika mereka keluar dari Mesir, semua bangsa yang lawan Israel semua ditumpas habis oleh Tuhan. Bahkan satu orang bisa berperang melawan 1.000 orang. 2 orang bisa berperang melawan 10.000 orang. Siapa yang sanggup berikan mereka kekuatan untuk hancurkan musuh-musuh? Tuhan sendiri. Tapi sekalipun Tuhan menyertai mereka, mereka selalu keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu sampai hari ini. Tapi apakah kasih Tuhan berhenti bagi Israel, saudara-saudara? Tidak. Kita pun juga kan demikian, toh? Suka kepala batu dengan Tuhan, toh? Tapi apakah Tuhan berhenti mengasihi kita? Tidak. Saudara konsisten beriman kepada Tuhan setiap hari? Belum tentu. Seperti Abraham, bapak orang beriman, tapi ketika dia sampai di satu kerajaan, dia tipu, dia bohong bahwa Sarah itu bukan istriku, tapi Sarah adalah adikku dan saudaraku. Bahkan ayat 13 tadi berkata, dimanapun tempat Abraham sampai, Abraham selalu melakukan itu. Berarti bukan hanya di Mesir yang dicatat, bukan hanya di daerah Filistin yang dicatat, tapi dimanapun Abraham ada, dia selalu melakukan hal demikian. Tapi kasih karunia Allah tidak hilang dalam kehidupan Abraham. Allah selalu buat kita bangkit dari kegagalan kita. Tapi iblis selalu buat kita senantiasa diintimidasi. Iblis bilang, kamu udah berdosa, hidupmu tidak layak di hadapan Tuhan. Buat apa ibadah? Buat apa gereja? Buat apa pelayanan? Kamu tidak layak. Kamu mau pelayanan pagi ini, tadi malam masih bikin dosa. Kamu tidak layak. Nah, itu caranya iblis loh. Tapi caranya Tuhan selalu berikan kepada saya dan saudara belas kasihan, dan belas kasihan. Bersyukur kepada Tuhan. Bahkan Roma 9, saudara, ayat ini menarik sekali. Ayat 15 sampai 16. Roma 9 ayat 15 sampai 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi siapa yang bisa atur Tuhan, saudara-saudara? Kita bisa atur Tuhan. Makanya kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab tuh mereka tuh berdosa loh. Abraham, Ishak juga ikut jejak ayahnya, menipu juga. Yakub lebih parah lagi, Daud lebih parah lagi, Simpson parah. Tapi saudara lihat, Tuhan akan berbelas kasihan kepada siapa dia mau berbelas kasihan. Tidak ada yang bisa atur-atur Tuhan. Makanya kita lihat ini orang ya, dia nih cari Tuhan, dia nih selalu melakukan dosa, pelanggaran, tapi kenapa dia tetap diberkati oleh Tuhan? Kenapa tetap dia dilayakkan oleh Tuhan untuk apa? Melayani Tuhan. Bahkan sampai di level pengkhotbah sekalipun, saudara, penginjil-penginjil yang hebat, mereka itu melakukan dosa dan kesalahan. Tapi kenapa mereka masih bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan KKR kebangunan rohani yang luar biasa? Saya mau berkata, jawaban dari Alkitab adalah itu mutlak karena belas kasihan Tuhan, karena kedaulatan daripada Tuhan. Mutlak. Kita tidak bisa protes Tuhan. Ayatnya yang ke-16 menarik. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi apa? Kepada kemurahan Allah. Saya kasih contoh aja gereja. Tuhan yang bangun gereja. Saudara udah jadi orang Kristen lama kan? Coba sebutkan kepada saya satu gereja yang sempurna di Kota Kupang. Ada? Tidak ada. Ada pendeta yang sempurna? Ada? Atau Pak Andre Saleh yang sempurna? Woi, saudara udah kenal saya lah. Saya tidak perlu jaim-jaim di depan saudara.
Tidak ada, saudara. Tapi kenapa gereja itu masih bisa tetap ada? Karena gereja itu Tuhan yang dirikan. Kepala dari gereja, milik dari gereja adalah siapa? Tuhan. Makanya dulu satu hamba Tuhan, saudara, keluar dari satu sinode. Dia tepuk darah, dia bilang begini, saya tidak ada di gereja lagi, itu gereja akan bubar. Wow, dengan sombongnya dia berkata demikian. Saudara tahu apa yang terjadi? Justru hari ini dia tidak jadi pendeta lagi. Kependetaannya dicabut dan hidup normal seperti biasa. Justru gereja yang dia bilang itu gereja tutup, itu gereja ada sampai hari ini bahkan terus berkembang. Kenapa bisa demikian? Ya karena Tuhan yang bangun gereja. Pendeta punya dosa, pendeta punya kelemahan, tapi karena belas kasihan Tuhan, karena kedaulatan Tuhan, karena kemurahan Allah, maka tetap dikasihi oleh Allah. Tadi firman Tuhan bilang apa? Kalau Abimelek tidak kembalikan istrinya Abraham, bukan sekedar sakit, tapi apa saudara? Matilah. Belum ada hukum Taurat pada waktu itu, yang ke-10. Jangan mengingini istri orang lain. Tapi Tuhan sudah bikin peraturan. Orang benar jangan pernah diusik, jangan pernah dijamah. Jangan pernah. Saya jadi pendeta masih baru 7 tahun. Tapi saya dengar ada banyak orang yang ribut dengan pendeta, mati cepat, saudara. Lebih baik kalau saudara ribut dengan pendeta, lebih baik saudara jauh-jauh. Artinya jangan terlalu usik-usik, jangan terlalu berlebihan. Mati loh. Bukan hanya pendeta aja, jemaat saudara biasa aja. Kalau ada orang yang musik saudara, oh saudara orang benar, saudara lapor sama Tuhan, oh itu bahaya loh, itu bahaya. Lebih baik cari aman. Saya khotbah di PD di banyak orang kesaksian. Pak Andre, di saya penggereja itu banyak orang mati loh. Saya udah ngomong berapa kali. Gara-gara sumbang gereja, nama lupa dicatat, lupa dibaca di mimbar, tersinggung, pulang ribut sama pendeta. Hah? Gempa? Tidak apa-apa. Ini akhir zaman jadi seperti itu. Tidak masalah. Memang harus begitu karena akhir zaman bilang sebelum Tuhan datang salah satu tandanya adalah apa? Makanya saudara yang orang kaya jangan bangun rumah 2 lantai, jangan. 1 lantai aja. Karena kalau 1 lantai gempa yang rubuh masih plafon. Tapi kalau 2 lantai yang rubuh semen, batako dan pasir, mati cepat. Bikin rumah 1 lantai aja. Tenang, tenang. Tuhan tahu jaga orang benar, saudara-saudara. Tenang, tak usah takut. Mau berubah ini dunia, mau apapun terjadi, sekali Tuhan mengasihi saya dan saudara seperti Abraham, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Ribut dengan pendeta gara-gara namanya lupa dibacakan, mati loh. Ada lagi yang pulang berkelahi dengan pendeta, tiba-tiba saudara langgar 2 minggu, kepala sakit saudara, kanker di kepala, mati. Abimelek berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak tahu. Dan memang Abimelek tidak tahu, betul saudara? Betul, memang dia tidak tahu. Abraham bilang, saya punya saudara nak. Ya diambil aja, jadi selir toh. Makanya ketika Tuhan mau hukum dia, Tuhan juga lihat ketulusan hati daripada Abimelek. Tapi konsekuensinya tetap jalan. Karena dia sudah ambil saran, maka kita mencatat 1 istana dari Abimelek karena kutuk dari Tuhan. Yakni apa? Tidak ada perempuan satupun yang melahirkan anak. Tuhan tutup kandungan. Amin. Jadi Israel itu biji matanya Allah. Kalau hari ini mereka serang Gaza tidak berhenti-berhenti, saya dan saudara jangan ikut-ikutan orang kutuk mereka, jangan. Doa supaya orang bertobat.
Karena memang Tuhan janji, doa akan bertobat, Tuhan akan berkali. Doa buat mereka. Sekali-sekali saya kasih status supaya teman-teman baca. Yang memulai perang bukan Israel, tapi Palestina, Hamas. Dan sekalipun mereka dikatakan biadab, tapi mereka adalah tetap umat pilihannya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, ayatnya yang ke-28 dan 29 dari Roma pasal 11. Saya angkat saudara-saudara. Perhatikan, Roma 11 ayat 28 sampai 29. Mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi Tuhan ini ingat dua tokoh besar orang Israel. Yang pertama Abraham, yang kedua adalah Daud. Walaupun mereka ini setru Injil, tapi mereka tetap dikasihi oleh Allah. Kenapa? Karena ada patria orang Israel, nenek moyang orang Israel. Ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih, karunia, dan panggilannya. Yang kedua, saya bagi kepada saya dan saudara, kenapa Abraham begitu istimewa dan diberkati? Karena janji Tuhan bagi Abraham adalah dia harus diberkati oleh Tuhan. Kejadian 12 ayat yang ketiga berkata begini, barang siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Tetapi barang siapa yang mengutuk engkau, dia pun juga akan dikutuk. Berarti yang istimewa dari Abraham adalah karena ada janji Tuhan dalam kehidupannya. Abimelek berdosa, Abimelek benar, tapi Abimelek harus tetap memberkati Abraham. Sehingga pemberian-pemberian diberikan kepada Abraham. Kambing domba, budak-budak, dan lain sebagainya. Karena janji Tuhan adalah siapa memberkati Abraham, dia diberkati. Siapa mengutuk Abraham, dia pun juga akan dikutuk. Kalau Tuhan yang janji, tidak ada satu orang pun yang bisa rubah perjanjian Tuhan. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Tidak ada. Mutlak Tuhanlah yang paling tinggi. Sehingga ketika dia berjanji, saudara, dia bersumpah demi dirinya sendiri. Makanya kalau Tuhan janji saya dan saudara diberkati, tidak ada satu orang pun yang bisa membatalkan perjanjian tersebut. Tidak ada. Sekalipun saudara jatuh dalam dosa, sekalipun saya dan saudara itu mungkin suam-suam kuku hari-hari ini, tapi Tuhan selalu baharui kita. Bahkan janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Dulu waktu saya lulus sekolah SMA, mau tes polisi. Mungkin kalau saya jadi polisi, saya senior dari Bapak Ai. Bapak Ai kemarin baru habis pendidikan Sukabumi, naik perwira muda, 1 balok. Kalau saya jadi polisi, mungkin saya lebih senior. Karena secara umur saya lebih dari Bapak Ai. Tapi waktu saya ke Prosuneo, didoakan sebelum pulang, saudara. Saya ingat betul pendeta David Cakra, wakil dari Pak Niko Gembala yang ada di Bandung. Dia doa sama saya dengan begini, kamu akan jadi pendeta, kamu akan melayani sampai bangsa-bangsa. Padahal saya tidak pernah cita-cita jadi pendeta tuh. Makanya waktu saya pulang Kupang, saya coba tes polisi, tes kuliah di Undana, Unika, Unkris, tidak ada satu kampus pun yang terima saya. Selain saya bodoh karena tidak pernah belajar, karena memang Tuhan sudah janji, lu akan jadi hamba Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Justru di sekolah pendeta di Bandung. Habis sekolah pendeta lagi bukan mau jadi pendeta, lebih mau jadi anak band. Lari lagi 7 tahun di Jakarta. Tapi Tuhan kejar saya sampai dapat, saudara. Dan akhirnya saya menyerah. 2 April 2015 saya hands up, ibadah di satu gereja. Saya maju didoakan altar call, saudara. Saya bilang, oke Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan. Dan hari ini kalau saya jadi hamba Tuhan, itu karena ada janji Tuhan yang pernah diberikan kepada saya. Saya ada tunggu satu janji Tuhan lagi.
yakni Tuhan akan pakai kamu bawa Injil sampai bangsa-bangsa. Dan itu saya doakan sampai hari ini, setiap hari. Bahkan saya selalu buka peta dunia saudara, di Google saudara, saya selalu tumpang tangan itu peta dunia. Tuhan bawa saya ke benua Asia, Tuhan bawa saya ke benua Afrika, Tuhan bawa saya ke benua Amerika, Tuhan bawa saya ke benua Asia, Australia, dan ke bangsa-bangsa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi kalau hari ini saudara belum menikmati janji Tuhan, ingat, belajar untuk sabar. Karena kalau Tuhan janji tidak mungkin Tuhan lupa. Amin. Kalau manusia janji bisa lupa atau tidak saudara? Bisa. Dia bilang, aduh saya lupa, minggu depan dia lupa lagi. Aduh saya lupa, minggu depan lagi. Termasuk saya pun juga kadang-kadang janji, saudara pun juga lupa. Tapi kalau Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Dahsyat saudara-saudara. Ayatnya saudara-saudara yang ke-14 sampai 16 itu menarik saudara-saudara. Saya coba lihat firman Tuhan tadi. Ternyata ayat 15 bilang, dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Abraham bukan hanya saja dikasih binatang, budak-budak, justru suruh tinggal di situ. Bukan hanya tinggal di situ lagi saudara. Kalau kita baca ayat 16 tadi, Sarah itu saudara dibilang bahwa saya sudah memberikan kurang lebih 1000 sikal perak kepada saudaramu. Yakni siapa? Abraham. Karena memang Abraham dengan Sarah itu mereka tuh saudara tiri. Sarah itu datang dari garis keturunannya Tera. Jadi memang kenyataan mereka itu ada hubungan saudara. Kalau orang Medan atau orang Batak atau suku Batak, mereka bisa kenal dengan yang namanya pariban. Itu saudara nikah dengan saudara atau sepupu nikah dengan sepupu. Nah memang kenyataan Sarai itu adalah saudara tirinya daripada Abraham. Tapi statusnya Sarai bukan lagi saudaranya, tapi siapa? Istri. Jadi saya ulang lagi, kalau sampai ada bapak-bapak di sini, suami-suami yang ketemu orang dan berkata mantan-mantan, oh bahaya itu. Saudara-saudara, perang dunia. Jangankan suami istri, masih pacaran ada kalau bilang saudara, saya yakin pulang langsung PUTUS. Alias apa? Putus. Tapi janji Tuhan bagi Abraham apa? Abraham harus diberkati. Siapa berkati Abraham? Dia akan diberkati. Dan siapa yang mengutuk Abraham, dia akan dikutuk. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saudara adalah karena Allah memberi gelar kepada Abraham adalah seorang nabi. Abraham bukan orang biasa, tapi dia adalah seorang nabi. Tugas nabi itu ada beberapa saudara. Tapi salah satu tugas nabi pun juga adalah berdoa kepada Allah untuk pengeluhan-pengeluhan daripada umat. Nah Tuhan berkata kepada Abimelek harus kembalikan Sarai karena dia adalah istri dari seorang nabi. Berarti nabi adalah seorang perantara yang menyampaikan suara Allah kepada umat. Dan Alkitab mencatat Abraham berdoa untuk Abimelek, istrinya, dan orang-orang yang ada di istananya. Ada penafsir yang berkata, sejak Abimelek mengambil Sarai menjadi selirnya, detik itu pun juga Tuhan kutuk Abimelek, laki-laki yang ada di istana, bahkan juga perempuan-perempuan yang ada itu kena kutuk. Yang laki-laki impotensi, tidak bisa punya anak. Yang perempuan apa? Mandul. Tuhan
Sebab tadinya Tuhan telah apa? Menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Jadi kalau Tuhan yang tutup, siapa yang bisa buka? Saya punya teman perempuan nikah sudah 6 tahun, cari dokter yang paling mahal di Kota Kupang, pergi berobat saudara 40 juta, tapi sampai hari ini gagal, belum punya anak. Tapi ada orang saudara yang nikah langsung cepat punya anak. Berarti yang atur itu semua adalah Tuhan. Jadi saudara-saudara dan saya ini kalau bersyukur, kalau Tuhan kasih anak, bersyukur. Ya, kasih 1, kasih 2, kasih 3, kasih 4, bersyukur. Mau lebih jus dan apa? Yang penting asal kuat beli susu dan pampers dan lain sebagainya aja. Lo iya toh? Iya, Tuhan tutup detik itu pun juga. Yang laki-laki impotensi, yang perempuan mandul. Selesai. Lu mau beli vitamin obat yang paling mahal dari dokter hebat tuh, tidak bisa. Tuhan yang udah kunci sampai yang mereka buka. Tapi ketika Abimelek dengar firman ini saudara, dia bertobat. Dia kembalikan Sarai karena Sarah adalah istri daripada seorang nabi. Barang siapa memberkati seorang nabi, Yesus berkata, upah seorang nabi tidak akan pernah luput atau hilang dari dia. Dia kembalikan Sarai, dia berkati Abraham dengan kambing domba binatang, budak-budak, bahkan dia kasih persembahan 1000 sikal perak. Detik itu pun juga Abraham berdoa, maka Abimelek, laki-laki yang ada di istananya semua sembuh. Bahkan perempuan-perempuan dari istri Abimelek sampai semua perempuan yang ada di istana, semua apa saudara-saudara, hamil, mengandung, kemudian melahirkan anak. Nabi berdoa, mujizat terjadi. Pertanyaannya, waktu itu Abraham sudah punya Ishak atau belum? Hah? Belum. Nanti saudara baca di bawahnya dulu, pasal 21 baru Ishak itu nongol. Jadi kalau saya dan saudara hari ini punya pergumulan, kalau ada orang yang minta doa, jangan mau tolak untuk mendoakan orang. Kenapa? Karena Abraham sendiri, dia belum punya anak, justru dia berdoa buat orang lain yang punya anak. Kadang-kadang kan kita begitu, udah suruh pendeta yang berdoa, aduh saya punya beban terlalu berat, terlalu besar, saya aja Tuhan belum jawab, apalagi doa buat kamu. Kita kan kadang-kadang begitu kan. Udah telepon saya punya pendeta aja ya, nanti dia doa buat kamu. Loh, saya dan saudara ketika jadi orang benar, baptis, lahir baru, Roh Kudus, Roh Allah tinggal dalam kehidupan kita. Maka ketika ada orang minta didoakan, saya dan saudara doakan, tumpang tangan. Jangan bilang sudah nanti saya telepon pendeta aja untuk doakan. Loh, saudara belum doa, orang udah mati. Doakan. Kenapa? Karena sekalibernya seorang hamba Tuhan, dia pun juga tetap punya pergumulan. Lihat nih, Abraham belum punya anak loh, tapi dia doakan Abimelek dan semua orang yang ada di Gerar, mereka bisa punya anak. Berarti Allah bekerja tidak terbatas dari kekurangan-kekurangan kita. Amin. Walaupun kita punya kekurangan, walaupun kita punya dosa, tapi kalau Tuhan janji kita adalah anak Tuhan, maka apa yang kita doakan itu akan dibuat Tuhan berhasil. Bahkan mujizat bisa terjadi. Jadi yang belum punya pacar, tiba-tiba anak kawan bilang, datang doa dong, saya belum punya jodoh. Doa buat dia. Nanti dia habis kalau kamu. Lo iya dong.
saya punya beberapa teman umur sudah 31, 35, sibuk kerja, belum punya jodoh sampai hari. Saya doa, saya tanya, so ada yang lirik-lirik belum? Ada sih, tapi tidak sesuai selera. Waduh, berarti lu selera tinggi berarti. Ya udah, doa terus. Nanti Tuhan kirim pangeran dari surga. Lo lihat toh, kan tidak sesuai dengan selera tipe. Berarti tunggu pangeran dari surga. Jadi kadang-kadang kita ini punya pergumulan. Tiba-tiba saudara ketemu orang sakit, Tuhan bilang doakan dia. Saudara bilang, aduh saya sendiri lagi sakit. Loh, tapi kalau Tuhan suruh doakan dia. Jangan sampai dia sembuh dulu, selanjutnya kamu sembuh. Jadi jangan batasi Tuhan dengan dosa, kelemahan, kekurangan kita. Ada amin? Jangan batasi Tuhan. Sebab Tuhan bekerja tidak ada batasan. Kalau Tuhan mau bikin mujizat, siapapun kita dan apapun itu masalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada. Sebab siapa memberkati Israel, dia akan diberkati. Hubungan Abraham dengan Allah itu permanen, saudara. Tidak berubah. Sekali Tuhan memberkati Abraham, sekali Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah membatalkan perjanjiannya dengan Abraham. Dia bukan orang biasa, tapi dia adalah seorang nabi. Siapa memberkati Abraham, siapa memberkati Israel, dia akan diberkati. Saya dan saudara pun juga demikian. Hari ini identitas kita, gelar kita bukan orang biasa, tapi gelar kita adalah orang pilihannya Tuhan. Gelar kita adalah anak-anak Tuhan. Maka di dalam diri kita ada banyak aset-aset mujizat yang Tuhan akan kerjakan lewat kehidupan kita. Ada amin? Jadi kalau ada apa-apa, jangan selalu telepon saya. Kalau ada orang mau mati, saudara minta doakan, doa dia. Kalau dia sembuh, puji Tuhan mujizat. Tapi kalau dia mati saat itu pun juga, mujizat pun juga terjadi. Lo iya dong? Sebab Tuhan yang menjadikan manusia, maka Tuhan yang berhak untuk melakukan segala sesuatu. Amin. Percaya, saya dan saudara orang-orang yang sama dikasihi seperti Abraham. Sekali Tuhan mengasihi kita, sekali Tuhan berjanji, tidak ada satu manusia pun yang bisa membatalkan, bahkan mengusik saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Beri tepuk tangan untuk firman Tuhan. Bangkit berdiri saudara-saudara.